Allah kita bikin ini kan PAUD ini kan apa ya, menjarah ke seluruh masyarakat di bawah yang sebagai fundamental fondasi untuk pola kehidupan masyarakat di Biren ini gitu kan. Jadi harus kita tanamkan sikap yang baik, mental yang baik, gerak yang baik, dan attitude yang baik gitu kan. Setuju nggak Ibu-Ibu? Setuju. Luar biasa sekali, saya bangga loh dengan Ibu semuanya. Semuanya cerah ceria gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi saya dihubungi Mas Hendra, Prof bicara dong tentang apa model pengembangan visi dan gerak untuk anak usia dini. Ya anak usia dini itu kan proses perkembangannya kalau kita tahu kan masih terbawa oleh refleks dari kelahiran kan. Nah, cuman kadang-kadang saya katakan pada teman-teman guru-guru di PAUD, janganlah membuat statement kata-kata yang terlampau menekan emosi dan ekspresi anak. Jangan, nggak boleh loh. Awas. Loh ini anaknya mau gerak apa lagi kalau sudah banyak statement yang membuat seseorang menjadi mati rasa, mati hati. Nah, saya mau bicara di sekitar situ. Saya nggak mau terlampau kontekstual, saya ingin bicara tentang pengalaman saja ya. Ya, karena kebetulan saya juga ini ada cukup lama di lab school, salah satu sekolah di Jakarta yang cukup baik ya. Mulai dari TK, SD-nya enggak, SMP, SMA ya, sampai sekarang. Dan saya sekarang 13 tahun. Makanya saya mulai pada konteks yang saya mau bicarakan. Ibu coba sedikit aja. Ya. Nah, itu bukan kalau kita lihat di Indonesia dasar kompetitif. Itu kan tadi yang katanya menuju pada apa generasi alpha ya. Waduh, generasi neuroscience itu ya, bagaimana nanti setelah apa ada gamma, ada beta, macam-macam itu kan berkelanjutan terus ya. Nah, saya mau bicarakan tentang bagaimana kita membentuk generasi masih usia dini tapi cerdas gitu loh. Bapaknya ada ya, jadi ada bapak main di protes lagi. Itu semua ada bapaknya. Nah, saya mau bicara tentang ini. Anak sekarang dalam nuansa di mana COVID sudah merajalela di mana-mana, apa yang terjadi pada anak didik kita itu yang harus kita bicarakan. Anak umur 1 tahun sudah terobsesi yang namanya gadget, handphone. Ya. Itu anak bisa memprotes orang tuanya, bisa melempar orang tuanya, bisa melakukan ekspresi melawan orang tuanya dengan segala gayanya. Ada ekspresi dengan guling-gulingan, ada ekspresi dengan marah-marah, ada segala macam ungkapan anak untuk mencari perhatian orang tua supaya diberi izin gitu loh. Kalau kita orang tuanya kalah, anak itu katanya, mama aku udah bohongin, aku sekarang tidak punya senjata, kalau nggak dikasih aku ngamuk. Hanya bagaimana yang di dalam mindsetnya, di dalam otaknya itu hanya melihat YouTuber ya, maaf ya, itu bicara tentang pola-pola permainan game-game yang ada di gadget. Saya perhatikan anak umur 1 tahun udah marah-marah sama mamanya, dilempar mamanya, sampai kepalanya dijedot-jedotin ke dinding, orang tuanya stres. Akhirnya terpaksa dikasih gadget. Ketika dia gadget dengan kecepatan luar biasa, langsung ada main mobil-mobilan. Dia main di situ. Wah, anak umur 1 tahun sudah mempunyai konsep dihafal. Artinya kalau apa ini bisa kita terjemahkan adalah perkembangan neuron, perkembangan saraf dalam otak. Artinya kita bermain di otak. Neuroscience itu kita bagaimana perkembangan di dalam otak kita. Dalam persekian detik itu ada jutaan dan miliaran neuron itu berkembang terus. Sifat informasinya itu neuron itu berkembang dari mana? Dari informasi adalah kejujuran. Nah, inilah yang disebut dengan adab ya. Makanya sekarang mari kita tingkatkan bagaimana kita mendidik anak kita di usia dini dengan adab. Adab itu adalah konfigurasi yang lebih tinggi daripada sains, daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan kita hanya membahas kognitif ya, afektif, psikomotor ya. Tapi bisa juga di dalam sains itu dikatakan pola pikirnya secara logika ya. Hanya bicara benar salah di situ logikanya. Setelah benar salah itu memang sifatnya universal. Tahu universal ya? Seluruh dunia sama. Misalnya kita mengajarkan matematik ya, itu universal. Misalnya itu kalau 2 tambah 2 berapa?
4. Ibu dari mana? DK-nya di Biren. Ibu misalnya orang Banda Aceh, saya mau tanya misalnya ibu pura-pura ya, ibu Banda Aceh. Kalau kita belajar matematik 2 tambah 2 di Banda Aceh berapa? 22. 4 ya. Jadi sama universal ilmunya. Kalau ibu dari mana Bu? Kalau cantik saya jatuh kepada. Anggaplah dari seberang Aceh itu ada Pulau Sabang, ya. Ibu dari Sabang, saya mau tanya di Pulau Sabang. Ibu kalau 2 tambah 2 berapa? Nah, sama 4 artinya itu universal, semuanya bisa menyetujui 2 tambah 2 4. Nah ini konsep, di mana di dalam logika itu di situ. Yang berikutnya ada yang sangat universal dan juga tidak universal. Misalnya kita lakukan pada setelah logika kita bicara apa kira-kira ya? Ada yang ibu ingat setelah logika bicara apa? Tata cara itu apa? Etika ya. Etika. Logika etika. Kalau kita bicara etika itu adalah bicara tentang apa ya? Etika itu bicara hanya 2 konsep, benar dan salah. Etika, ini benar salah itu logika. Logika kita bicara benar salah. Kalau etika ini kata baik dan buruk. Jika Bonsano itu buruk sekali, masa dia? Saya punya contoh yang bagus yang saya lakukan. Etika saya tidak bagus ya. Ketika saya datang ke Padang, ketika di Padang itu saya bicara kejadian saya sendiri nih. Kalau saya tidak bagus etika saya pada waktu itu. Ketika tangan saya memegang jinjingan tas, ya tahu kan tas kanan. Ketika saya menyetok mobil, auto namanya auto ya mobil ya. Begitu stop, nggak ada mau berhenti itu. Tangan saya megang tas, saya stop mobil kanan kiri, tak ada pun yang mau berhenti. Lap tangan, masuk ke ruangan, bebas dan melakukan apa saja. Tapi budaya antri sudah menjadi makanan sehari-hari gitu loh. Apakah kita sudah melakukan sekarang? Mari kita rubah. Kita ajarkan anak-anak kita mulai masuk kelas. Dan ketika saya di Labson itu sudah kita tanam sedini mungkin. Di mana waktu itu ada namanya Arif Rahman ya. Arif Rahman itu ya sepakat pendidikan juga, Profesor Arif Rahman. Kebetulan sama-sama di Labson. Dan dia nungguin di depan pintu gerbang tuh. Jadi anaknya datang dan orang tuanya disambut. Salamin dan antri. Dan itu menjadi ciri khas. Jadi pembentukan karakter anak dimulai dari awal. Mulai masuk sekolah, kebiasaan salam, mengucapkan salam, bersalaman itu menjadi tradisi yang baik. Mudah-mudahan di Biren pun demikian, ya. Mudah-mudahan ini kalau belum besok kita lakukan yang terbaik untuk anak didik kita, ya. Dan ini memberikan ciri khas nanti jadi adab kita. Dulu zaman saya kecil-kecil dulu, ketika ketemu guru saya itu saya hormatnya minta ampun. Kalaupun ada guru saya lagi duduk di sini, saya itu kalau bisa begini minggir jauh bener. Ya, sekarang ini gurunya kadang-kadang nggak ada sopannya. Ya, bahkan di naik bus ya, dulu kita ada langsung disuruh duduk ya, langsung duduk Pak. Sekarang pura-pura dia meninggikan badannya supaya dengar dia, tapi dia duduk juga tidak itu waktu dipersilakan. Itulah generasi ya. Mari kita rubah generasi yang tidak bagus menjadi yang bagus. Makanya itu adab prioritas, pembentukan karakter pada adab anak usia dini prioritas kita sama-sama. Setuju nggak? Setuju. Kalau pinter itu mah gampang, ya. Membentuk anak pinter itu gampang. Bukan itu yang kita lakukan, tapi anak yang beradab dan cerdas. Cerdas dalam apa? Dalam mengambil sikap sopan santun dan nilai-nilai religius yang kita punya di negara kita ini. Itu yang harus kita tanamkan. Setuju ibu-ibu? Setuju. Ada yang mau bertanya di sini nggak? Yang menangkap informasi ini yang kita katakan miliaran. Makanya di sini fokusnya kita katakan mulai sudut pandangnya, perhatiannya, pendengarannya fokusnya. Ketika dia fokus, mungkin dia bisa menangkap ya 100 miliar atau 50 miliar atau 50 juta atau sekian. Bertambah banyak ikatannya bertambah kuat. Contoh yang terjadi pada kasus-kasus tragedi ya. Dulu ada orang kasus gross motor skill, bukan fine motor skill. Kalau tadi menulis, menggambar, ya mewarnai, fine skill. Saya larinya ke gross skill. Ya karena William sudah
sering dengan membuka HP atau apa itu kan life skill, growth skill. Pertama adalah mereka harus dikembangkan motorik kasar melalui aktivitas olahraga. Ibu-ibu PAUD ini tentunya bukan dari olahraga. Saya respect, saya ucapkan terima kasih mewakili kami yang belajar olahraga, tetapi ibu sudah terdepan memberikan materi tentang olahraga. Semangat ya. Jadi saya terima kasih. Jadi ibu ini adalah kepanjangan dari kami, dari kita yang orang olahraga yang seharusnya tentu, karena tidak semua bisa mengajar PAUD. PAUD itu harus bisa bahasa Inggris, harus bisa matematika, harus bisa ini, bisa olahraga, ya. Tetapi penghargaan terhadap guru PAUD itu sepertinya kurang. Kurang. Kalau profesor ngajar bikin materi yang koreksi terus bisanya masih tetap dari itu adalah pahamannya jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar. Saya tidak bisa mungkin mengajar PAUD karena saya tidak pintar di bahasa Inggris, saya tidak pintar di matematika, ya, karena memang dari dulu memang menangani masalah basic pascal. Orang yang bagus, kita kadang-kadang kayak gitu kan sih. Kadang-kadang semuanya bawa buku terus gitu, tahu pohonnya panen, tahu panen ikan, panen itu kan. Sehingga kita bisa untuk berkreatif, untuk menciptakan gerakan-gerakan motorik yang memang dibutuhkan oleh